barang siapa yang punya keinginan buruk tapi tidak melakukan, itu tidak dicatat sebagai satu dosa. Kenapa tidak bertentangan? Karena hadis yang pertama menyebut harison, sangat berambisi, walaupun belum dilaksanakan, walaupun belum teraplikasi, tapi ambisinya sangat kuat sampai dia buktikan dengan cara berduel tadi, cuman belum bagian menang, Pak. Maka dia sudah terhitung dosa. Tapi kalau hanya punya keinginan untuk melakukan perbuatan dosa dan belum sampai dikerjakan, punya keinginan, misal habis pengajian mau cari sandal yang bagus nanti bawa pulang, misalkan Pak ya, itu keinginan, lam tuktab alaih, tidak dicatat dosa sampai dia melakukan. Fa idza amila biha kutibat lahu sayyi'ah. Kalau dia melakukan perbuatan dosa yang diinginkan tadi, baru dicatat satu dosa, satu kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-mukhlisin wa ashabihi al-mujahidin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang beriman hakikatnya tidaklah mudah. Kalau hanya sebatas mengaku beriman, setiap orang bisa. Tapi membuktikan keimanan itu yang berat. Karena itu kita minta kepada Allah agar diberikan rasa cinta terhadap iman dan nilai-nilai iman. Seperti dalam Al-Quran, kita bisa menjadikannya sebagai doa. Allah menyebut dan kita menjadikan sebagai doa. Allahumma habib ilaina al-iman wa akrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman dan hiasilah dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah kami benci kepada kekufuran, kefasikan dan keimanan. Ini doa yang penting, sangat kita butuhkan untuk mendapatkan bimbingan selalu dari Allah. Tapi sebenarnya setiap kita sholat, kita sudah minta bimbingan. Seperti dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus.
Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang tafsir Al-Fatihah, beliau menjelaskan kenapa sih minta hidayah setelah kita punya hidayah. Setelah kita ini Islam masih minta hidayah kepada Allah. Jawabnya karena memang hidayah selalu kita butuhkan. Belum tentu orang yang sudah bersyahadat atau yang ngaku masuk Islam betul-betul bisa membuktikan keislamannya. Makanya kalau kita tidak minta hidayah kepada Allah, seakan-akan kita ini merasa sudah hebat dan benar. Tetap kita minta hidayah. Kembali kepada pembahasan kita tentang hadis. Kita masuk pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Bakrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu an Abi Bakrah qala sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Dari Abi Bakrah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila berjumpa dua orang muslim, apabila saling berhadapan dua orang muslim dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtuli. Aku bertanya, ya Rasulullah, ini orang yang membunuh, lalu bagaimana yang terbunuh? Maksudnya ini si pembunuh masuk neraka wajar, lalu bagaimana yang terbunuh masuk neraka juga? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Bersabda Rasulullah, sesungguhnya ia adalah berambisi untuk membunuh sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Nafi' bin Kaladah, tapi yang masyhur dengan kunyah atau panggilan Abu Bakrah, Abu Bakrota. Nama aslinya Nafi' bin Kaladah. Nah, sebelum menyampaikan hadis ini, Nafi' bin Kaladah sebelum menyampaikan hadis ini ada asbab urut. Ada sebab menyampaikan hadis ini. Ceritanya begini. Nafi' bin Kaladah bertemu dengan seseorang bernama Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais. Ditanya, "Aina turid?" Mau kemana? Mau pergi kemana? Karena Ahnaf bin Qais sedang pergi untuk berperang bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu bertanya, mau kemana? Uridu nusrata hadzal rajul, yakni Ali. Jawaban Ahnaf bin Qais, saya mau menolong orang ini, Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena waktu itu sedang ramai di dunia Islam di zaman Ali bin Abi Thalib kritik atau penyampaian aspirasi oleh mayoritas sahabat baik dari Madinah maupun dari yang ada di Syam,
Yang ada di Syam itu gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan waktu itu. Sehingga Muawiyah menuntut kepada Ali bin Abi Thalib agar segera menghukum pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi tuntutan para sahabat tidak segera dilaksanakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karena mempunyai ijtihad dan kebijakan tersendiri. Nah, sahabat juga punya satu keinginan atau aspirasi. Sehingga apa? Datanglah Muawiyah dengan kubunya, pasukannya menuju Kufah, dan akhirnya bertemulah antara pasukannya Muawiyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib di sebuah tempat bernama Siffin yang kelak disebut dengan Waq'atu Siffin atau perang Siffin. Nah, sebelum kejadian ini Nafi' bin Kaladah atau sahabat Abi Bakrah bertemu dengan siapa tadi? Ahnaf bin Qais. Tanya, mau kemana? Saya mau nolong Ali bin Abi Thalib untuk memerangi Muawiyah. Maka Abi Bakrah berkata, irji fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kamu balik saja ke rumah, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnari. Apabila dua orang Islam berhadap-hadapan dengan pedangnya, maka yang terbunuh dan yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Qultu, aku, siapa? Aku Abi Bakrah, sahabat Abi Bakrah bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maktuli. Ini yang membunuh masuk neraka, lah yang terbunuh kok bisa? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Menjawab, karena yang terbunuh sebenarnya berambisi untuk membunuh lawannya atau sahabatnya, cuman kalah jurus mungkin Pak ya. Ya takdirnya dengan cara, makanya dikeluarkanlah hadis ini oleh sahabat Abi Bakrah. Lalu kita melihat, idzal taqal muslimani bisayfihima, kalau dua orang muslim berhadapan dengan pedangnya. Wal muradu minhu alatul harbi, yang dimaksud adalah alat perang, senjata. Maksudnya walaupun tidak harus pedang, apa misalkan tanker orang bisa kan tanker, pistol atau apa orang Madura, sada, celuret, ya, untuk berduel membunuh. Kenapa disebut pedang di sini? Karena khassasaifu bi dzikri lana asyharuha. Pedang itu adalah senjata yang paling masyhur di saat itu, pedang. Tapi tidak harus pedang, siapapun yang mau membunuh saudaranya dengan alat senjata maupun yang lainnya, lalu terjadilah yang namanya azam yang kuat. Azam, tekad yang kuat untuk membunuh sampai terjadi duel, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Fajazauhuma finnar, yakni balasannya sama-sama neraka.
Lah di sini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kok sama-sama masuk neraka, innahu kana harisun ala qatli sahibi. Karena dia haris. Haris itu artinya ambisi. Ai aziman, azam, bertekad untuk membunuh saudara muslimnya. Wa hadza yadullu ala anna al-azma yu'akhadhu bihi. Ini menunjukkan tekad yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan dosa dinilai berdosa. Wa huwa la yunafi hadis man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab alaihi. Ini tidak bertentangan dengan hadis Rasul yang barang siapa yang punya keinginan buruk tapi tidak melakukan, itu tidak dicatat sebagai satu dosa. Kenapa tidak bertentangan? Karena hadis yang pertama menyebut harison, sangat berambisi, walaupun belum dilaksanakan, walaupun belum teraplikasi, tapi ambisinya sangat kuat sampai dia buktikan dengan cara berduel tadi, cuman belum bagian menang, Pak. Maka dia sudah terhitung dosa. Tapi kalau hanya punya keinginan untuk melakukan perbuatan dosa dan belum sampai dikerjakan, punya keinginan, misal habis pengajian mau cari sandal yang bagus dibawa pulang, misalkan Pak ya, itu keinginan, lam tuktab alaih, tidak dicatat dosa sampai dia melakukan. Fa idza amila biha kutibat lahu sayyi'ah. Kalau dia melakukan perbuatan dosa yang diinginkan tadi, baru dicatat satu dosa, satu kesalahan. Ini tidak bertentangan. Ya tinggal kita lihat, misalkan orang mau mencuri, aksinya sudah betul-betul dikerjakan tuh aksinya, Pak, sudah persiapannya segala macam, cuman sampai di TKP gagal ya. Itu kan namanya azam, sudah betul-betul azam, tekad yang kuat, ambisinya sudah nyata, baru terhitung dosa. Saking benih bagian nangicok ngending, Pak. Beda kan antara sebatas keinginan dengan keinginan yang kuat. Kita minta kepada Allah perlindungan agar tidak muncul dalam diri kita keinginan untuk berbuat dosa. Karena yang namanya perbuatan dosa, mungkin orang tidak punya keinginan, tapi kesempatan itu, Pak, kesempatan yang seringkali membuat kita melakukannya, kesempatan dalam kesempitan. Kita minta kepada Allah agar jangan sampai punya keinginan buruk, kesempatan atau keadaan yang sangat butuh sehingga harus melakukan yang dilarang. Para jemaah sekalian, nah berkaitan dengan hadis ini, apakah bertentangan dengan para sahabat yang terjadi peperangan di Siffin sampai terbunuh di antara kedua belah pihak, pasukannya Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya Muawiyah, itu terbunuh, kemenangan di pihak Ali. Termasuk juga yang disebut dengan waqatu Jamal, waqatu Jamal, perang onta. Sebelum perang Siffin terjadi perang onta, yakni para sahabat dari Madinah yang waktu itu di antara penggeraknya adalah Aisyah radhiyallahu anha, datang ke Kufah untuk menyampaikan aspirasinya, bukan untuk berperang, menyampaikan aspirasinya. Tapi kenyataannya terjebak kepada satu peperangan yang disebut dengan perang onta, karena memang ada pihak ketiga
yang sengaja menciptakan kekacauan di dalam tubuh umat Islam, terutama di barisannya Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi kalau bukan yang dalam sejarah disebut dengan Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang menyusup ke dalam umat Islam untuk merusak dari dalam. Ini orang dari Yaman, Yahudi dari Yaman, di zaman Umar bin Khattab datang ke Madinah, tinggal di situ, mempelajari kelemahan-kelemahan Islam, nanti pergi ke Mesir, pergi ke berbagai tempat mencari peluang untuk mengadu domba atau menciptakan paham-paham yang menyesatkan. Ya, termasuk diantaranya Khawarij ini, yang diantaranya ini Pak hasil pergerakannya nanti. Termasuk adanya Syiah, ya ini dari Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kembali kepada Waqatu Jamal, terjadi peperangan juga dengan korban yang besar dari kedua belah pihak, tapi kemenangan di pasukannya Ali, sampai akhirnya Sayyidah Aisyah diantar pulang oleh Ali bin Abi Thalib ke Madinah, diantar pulang sendiri. Nah, pertanyaan sekarang, apakah mereka berdosa? Sesuai dengan hadis tadi, sama-sama terancam neraka. Nah, ini pentingnya kita mengaji hadis, Pak. Tapi mengajinya jangan menafsiri menurut versi kita. Nah, kalau kita menafsiri sesuai dengan zahirnya hadis, berarti kan kita akan mengatakan Ali bin Abi Thalib dan Aisyah Muawiyah, mayoritas sahabat sama-sama masuk neraka berdasarkan hadis ini. Karena tidak menutup kemungkinan kita semangat menggebiarkan slogan-slogan Quran hadis keng ngacina nih Pak, iya tibi lesu tafsir tibi pokoknya pada Quran ini cocok logi pemasok ke pemahamannya, itu yang berbahaya. Makanya Rasul bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bicara Quran dengan akal pendapatnya, hadis lain bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, siap-siap tempatnya di neraka. Hadisnya mutawatir. Maksudnya apa? Kalau bicara Quran, termasuk ya hadis, Rasul tidak boleh menurut versi kita, kembalikan kepada pemahaman para ulama. Kan banyak orang-orang yang modal terjemahan atau ya paham bahasa Arab tapi menafsirinya versi dia, tidak mengambil kepada tafsir-tafsir ulama terdahulu, ya, tidak memahami secara ilmu ulumul Quran tapi terjemahan langsung. Nah, ini bahaya loh Pak. Saya dapat apa? Tulisan kan yang rame tentang apa, dongeng naga Pak ya, ular yang bisa terbang di langit dan menyemburkan api, lalu berdalil dengan Quran. Ada orang yang berdalil dengan Quran untuk membenarkan adanya naga. Ternyata tidak demikian. Yang benar itu Quran, ayat Quran yang dimaksud tidak mengisyaratkan adanya makhluk ini. Apa yang dipakai? Misalkan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma bassa fiha wa ma bassa fihima min dabbatin wa innallaha ala jam'ihim laqadir idza syaa ala jam'ihim laqadir. Dan di antara kebesaran Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, penciptaan langit dan bumi, wa ma bassa fihima min dabbah, dan tersebar di antara keduanya langit dan bumi dabbah. Nah, dabbah ini diartikan binatang melata. Binatang melata diartikan merayap dengan perut, yang berjalan dengan perut. Padahal tidak demikian dimaksud dengan dabbah. Lalu bagaimana dabbah itu? Nah, baru nanti dikaji menurut bahasa Arab. Orang-orang Arab dahulu
Dabba itu menyebutnya sebagai binatang yang yamshi alal ardi, berjalan di muka bumi. Ya, al hayawan yamshi alal ardi, hewan yang berjalan di bumi, bukan merayap tapi berjalan. Makanya ayat lain mengatakan Allah menciptakan hewan, ada yang yamshi ala batnihi, berjalan dengan perutnya, ya ular. Wa minhum man yamshi alal arba, ada makhluk yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang berjalan dengan 2 kaki. Itu semua dabbah. Nah, ini tafsir Quran dengan Quran, Pak, dan para ulama yang lebih paham. Sehingga kata Ibnu Katsir, ayat ini yashmil alal malaikati wal jinni wal insi wal hayawan. Yang dimaksud dengan dabbah itu bisa malaikat, bangsa jin, manusia, hewan. Tidak diisyaratkan tentang ular yang terbang. Terus yang dimaksud dengan dabbah di langit siapa? Ada yang mengartikan dabbah di langit berarti malaikat yang bisa terbang, atau jin-jin yang ada di udara, atau makhluk di bumi seperti burung terbang. Kalau turun ke bumi kan dengan 2 kaki, kalau terbang di langit pakai sayap. Itu dabbah. Maka orang yang membicarakan naga, yang itu mitos di negeri Cina, termasuk di negeri kita, orang-orang dahulu berdalil dengan Quran, itu sebenarnya orang yang sembrono, asal comot Quran terjemahan. Auzubillah. Ini kalau kita kembali kepada hadis Rasul, falyatabawa maq'adahu minan nar. Bicara Quran menurut akal dia, tanpa ilmu, siap-siap tempatnya di neraka. Loh, kelihatan Islami loh, Pak. Naga ada dalam Quran, kan kelihatan Islami itu. Kita kalau tidak tahu benar juga ya. Padahal kalau dikaji dengan benar ternyata tidak demikian. Quran dipakai sembarangan. Banyak yang semacam ini, Pak. Orang yang asal membenarkan pendapatnya dengan Quran. Lalu kembali kepada persoalan kita tentang para sahabat yang mereka saling bersengketa, bahkan saling menumpahkan darah. Korelasinya dengan hadis ini. Hadis ini Nafi bin Kaladah ketika menyampaikan kepada Ahnaf bin Qais, maksudnya jangan kamu berniatan berperang, karena secara umum Rasul bersabda, barang siapa yang berhadapan sesama muslimnya sampai terjadi saling membunuh, maka ancamannya neraka. Ini secara umum ya, maksudnya kalau terjadi pembunuhan yang sifatnya hawa nafsu, itu yang dimaksud oleh hadis. Sedangkan para sahabat yang mereka berijtihad untuk islahiddin, untuk memperbaiki agama, maka mereka tidak masuk dalam hadis ini. Maknanya tidak terancam masuk neraka, karena sahabat itu mereka islah untuk memperbaiki agama. Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Kufah karena beliau melihat di sana orang-orangnya mungkin bisa diatur, sementara masyarakat Madinah yang mayoritas sahabat dan mereka senior ya, dan mereka lebih senior daripada Ali bin Abi Thalib, ya mungkin secara batin lah, secara apa istilahnya, secara pandangan tidak bermaslahat untuk menetapkan kebijakan dari Madinah sehingga dipindahlah ke Kufah. Ini kebijakan dalam rangka apa? Memperbaiki agama, bukan semata-mata urusan dunia. Karena apa? Islam itu sebenarnya menjaga hal agama, dunia, jiwa, harta dan akal. Ini disebut dengan maqasid syariah ya. Apa? Menjaga 5 hal. Islam itu menjaga 5 hal. Agama,
jiwa, ad-din nafs jiwa, dunia, harta, dan kehormatan. Makanya dengan diterapkannya Islam dalam sebuah negara untuk menjaga 5 ini, Pak. Oleh karena itu Ali memindahkan pusat ibu kota ke Kufah karena satu pandangan ijtihad. Terus ijtihad yang selanjutnya, Ali tidak segera mencari dan menghukum siapa pembunuh Utsman. Di saat para sahabat menuntut segera dibunuh, disanksi, dihukum, dikisos karena telah membunuh khalifah yang ketiga. Nah, ini bukan persoalan kecil. Ali melihat kalau segera dicari siapa yang membunuh dan dihukum segera, sementara pelakunya ada di barisan pasukan Ali bin Abi Thalib, takut terjadi yang namanya kerusakan, mafsadah. Maka pertama yang menjadi kebijakan beliau memperbaiki dari dalam dulu. Maksudnya begitu, memperbaiki situasi negara dari dalam. Tapi para sahabat yang lain punya tuntutan yang berbeda, segera hukum. Nah, itu juga ijtihad. Sampai akhirnya terjadilah yang namanya konflik. Mungkin semakin awalnya berdemo lagi, berdemo menyampaikan aspirasi, sampai terjadilah yang namanya sengketa semacam ini. Maka sesuai dengan penjelasan, mereka sebenarnya berijtihad untuk memperbaiki agama, bukan mengikuti hawa nafsu. Bukan hanya mengikuti nafsu, tetapi untuk memperbaiki agama. Kalau mereka benar, dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, sesuai dengan hadis Rasul secara umum. Iza ijtahada al-mujtahid fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang mujtahid, sahabat kan semuanya mereka berijtihad dalam masalah ini, karena memang keilmuan sahabat itu di antara mereka bisa berijtihad. Bahkan di saat itu sahabat ijtihadnya sendiri-sendiri, punya pendapat sendiri-sendiri. Termasuk Aisyah punya pendapat, termasuk dalam masalah ini, Pak, ya. Sehingga apa? Kalau mereka benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, tidak dosa. Karena ijtihadnya mereka didasarkan pada agama, tentu saja nasnya Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang berijtihad tanpa mengembalikan kepada Quran dan hadis, dan tanpa mengembalikan kepada ilmu-ilmu Quran dan hadis. Tadi itu berijtihad asal dia dapat ayat langsung dipakai. Lah itu tidak benar, Pak. Kalau ijtihad yang dibenarkan, yang memang orang itu untuk mengambil satu kesimpulan atau ijtihad, mujtahid yang sudah tingkatan ilmunya terpenuhi untuk menjadi mujtahid, lalu dia berijtihad, ya. Kalau kita kan belum tingkatan mujtahid, maka nggak boleh sembarang berijtihad. Kalau kita berijtihad sembarangan, padahal tidak sampai tingkatan mujtahid, bisa jadi kita dosa malah. Siap-siap tempatnya di neraka. Beda dengan para ulama, mereka menyandarkan kepada Quran dan hadis, memahami seluk-beluknya. Nah, kalau itu mereka pada posisi itu, maka mereka berpahala. Benar 2 pahala, salah 1 dapat 1 pahala. Kalau kita belum mujtahid, terus bagaimana kita? Kita mengikuti para ulama mujtahid. Ketika mengangkat tentang slogan Quran hadis, tetap mengembalikan pemahaman kita kepada pemahaman para ulama terdahulu. Itu yang penting kita pahami. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini juga menjadi peringatan
Hadis ini mengingatkan kepada kita agar jangan sampai mengikuti hawa nafsu kita. Karena bisa saja persoalan yang kecil dibesarkan sampai rela menghabisi nyawa manusia, sampai menumpahkan darah gara-gara persoalan yang remeh. Baru masuk ancaman hadis ini. Kalau sudah orang berani menghilangkan nyawa, apalagi nyawa orang Islam, nyawa orang beriman, sampai harga jiwa orang beriman, sampai dikatakan hancurnya bumi ini itu lebih ringan daripada hilangnya nyawa orang yang beriman. Mahalnya harga orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah kita nggak boleh mengikuti hawa nafsu. Karena itu dalam banyak ayat Allah mengatakan wala taqtulu an-nafsal lati harramallah illa bil haqqi, dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar bagaimana? Pernah kita sampaikan sebelumnya. Ada hakim, ada qadhi yang memutuskan kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang harus berkaitan dengan nyawa, maka hakimlah yang menentukan. Lah kita tidak boleh sembarangan. Kenapa? Agama diturunkan untuk menjaga nyawa, menjaga jiwa. Kalau tidak demikian lalu kita terjebak kepada yang sembarang membunuh jiwa, maka telah melakukan satu perbuatan dosa membunuh jiwa yang tidak dibenarkan. Nanti pada hari kiamat ketika kita membunuh jiwa yang diharamkan, ternyata orang yang dibunuh nanti akan datang kepada Allah di bawah arsy-Nya Allah sambil satu tangannya memegang kepalanya sendiri dan satu tangannya memegang orang yang telah membunuhnya. Datang menghadap Allah minta penghisapan, keadilan. Ya Allah, tolong tanyakan kepadanya kenapa dia membunuh aku. Begitu, Pak. Nah, disinilah nanti terjadi yang namanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dan ulama. Orang yang telah membunuh jiwa orang muslim, apakah dia diampuni dengan bertobatnya atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat. Menurut sebagian ulama, meskipun dia sudah bertaubat, tetap akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban azima. Membunuh orang beriman jahanam ancamannya, dan seterusnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.